Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi bersama aku ya. Aku mau berbincang-bincang lagi, bercerita-cerita lagi kepada kalian, yang bersama kalian. Semakin ke sini semakin banyak ya yang diimpor ke sini, para TKI ya, para TKW. Dan ada yang menggunakan visa kantor, visa syarikat, dan ada juga yang menggunakan visa ziarah. Semakin banyak visa ziarah yang berangkat ke sini karena mungkin jalur pintas ya kan, jalur, cepat gitu kan. Karena kalau misalkan, lewat yang resmi mungkin rada-rada susah dan mereka juga tidak tahu di mana sih tempatnya untuk, berangkat ke Arab Saudi dengan visa yang resmi. Dan kalian bisa menghubungi BP2MI ya, dicek, sosial medianya, ada Instagram-nya, Facebook-nya, dan di situ ada tertera, yang bisa, memberangkatkan secara resmi ke Saudi Arabia. Dan jarang sih ya, jarang yang berangkat ke Saudi Arabia menggunakan visa resmi. Kadang-kadang, ya hampir hampir semua gitu kan pakai visa ziarah karena, prosesnya cepat dan tidak ribet gitu. Terus ada uang jajannya juga gitu. Dan banyak yang menjadi, korban penjualan gitu ya kan, penjualan, TKI ya yang ke Arab Saudi, bertujuan ke Arab Saudi, dan pas kesininya itu banyak masalah guys, karena berangkatnya dengan non prosedural atau secara, tidak resmi gitu ya kan. Jadi banyak, kendalanya guys, ada yang, banyak mengeluhnya gitu, ada yang sakit, ada yang, sakitnya tidak diurus gitu kan, terus ada yang, yang tidak digaji juga ada, yang tersiksa juga ada katanya, dan banyaklah, banyak 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 banget ya keluhan-keluhan dari teman-teman kita. Yang namanya kerja memang, kalian juga harus tahu ya, kerja kemanapun memang seperti ini, kita ikut orang gitu kan, dan kita tidak bisa seenaknya aja gitu. Jadi kita harus, mengikuti apa yang tuan rumah mau gitu. Yang dari kantor juga sama ya kan, pertama-tama pastilah kita beradaptasi dulu dengan majikan, dengan orang-orang di sini, dengan istiadat di sini, dengan budaya di sini gitu ya. Jadi kita harus beradaptasi dulu dan banyak yang tidak, ini ya, tidak apa, tidak kuat gitu kan, tidak kuat mental, kerjanya capek dan sebagainya. Kalau misalkan ngurus anak, memang ya ngurus anak itu tidak ada, istirahatnya, karena anak itu kan kadang kita, kadang anaknya tidur, kita harus kerja gitu kan, masaklah atau beres-beres gitu kan. Terus nanti giliran anaknya, kita ngantuk, mau tidur, anaknya bangun gitu kan. Jadi nggak ada beresnya kalau misalkan ngurus bayi ya kan, di mana-mana juga sama ya. Terus guys, ya aku mau ngasih tahu ke kalian dan alhamdulillah sih aku kerja sekarang itu, berada di titik aman ya, alhamdulillah gitu. Jadi di titik amannya gimana? Majikan baik alhamdulillah, mengerti dan pengertian gitu, saling mengerti dan saling membutuhkan gitu. Memang sih di Saudi ini tidak ada libur ya, tidak ada libur, kerja terus, terus-terusan bekerja gitu, tapi majikan aku memperbolehkan kalau misalkan aku ada acara di luar, misalkan di kedutaan, karena kalau di luar kedutaan sih aku jarang-jarang keluar ya, jarang-jarang ikut-ikut nimbrung-nimbrung gitu, nggak ya, nggak, jarang gitu. Tapi kalau di kedutaan kan adanya setahun sekali dan aku diperbolehkan untuk, dateng, meramaikan acara di kedutaan waktu kemarin itu, majikan juga nganterin gitu, terus pulangnya juga dijemput, kalau misalkan nggak sama majikan laki-laki, ya dijemput sama supir gitu. Terus kalau misalkan aku mau ke Madinah, ke Mekah itu tidak dipersulit ya, bolehlah gitu. Karena aku kan ngurus nenek ya, jadi bukan anak baik yang tidak bisa ditinggal-tinggal gitu. Kalau nenek kan ada cucunya, banyak cucunya yang sudah besar-besar, jadi mereka gantian gitu kan, "Tolong jagain sebentar," gitu pas aku pergi, dan aku kan pergi nggak lama ya kan, kalau misalkan ke Mekah kan pulang pergi, kalau ke Madinah aku nginep di sana mungkin sehari semalam ya, 2 hari semalam di Madinah gitu. Jadi, harus ada waktu, tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah guys. Majikan aku tuh, pengertian pengertian banget semuanya. Bukan hanya majikan laki-laki ya, majikan perempuan juga sama. Karena kan anaknya nenek itu kan majikan laki-laki gitu kan, jadi yang mengendalikan semuanya, itu majikan laki-laki. Kalau misalkan ada apa-apa, aku ngomongnya ke majikan laki-laki karena anaknya si nenek ya kan. Terus ada nih yang, beredar di sosial media yang beratas nama Aan, yang nggak tahu Aan siapa namanya, dan ada sedikit videonya, kita simak dulu videonya ya guys ya. Assalamualaikum, Aan, kira balik, anak sia geus gede. Aan, Bapak maneh An eta nanyakeun wae ka urang. Gira balik An. Nanyakeun wae anak sia. Masih 5 tahun kabar berita. Bapak maneh unggal eta bolak-balik ka imah nanyakeun wae maneh An. Aku sampai sedih guys, sumpah sedih banget ya, sedih.
seorang seorang bapak ya kan, seorang ayah yang merindukan anaknya. Terus, yang namanya Aan ini bukan hanya meninggalkan orang tua, tetapi juga meninggalkan 4 orang anak. Ya, berita yang beredar di sosial media, itu anaknya 4 ditinggalkan, terus tidak dibiayai, tidak mengasih kabar, tidak, ngirim uang juga. Pas ada kabar itu 3 bulan aja, katanya 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan, sudah 5 tahun, tidak ada kabar sama sekali. Dan kalau misalkan 5 tahun, mungkin berangkatnya itu tahun 2019, 2020 ya, antara itu. Dan sampai sekarang tidak ada kabar, tidak ada ngirim uang, anak-anaknya diurus sama orang tuanya, dan orang tuanya kasihan, udah tua, ya kan. Terus, ada temennya, kan si bapak ini selalu, menanyakan ke temannya yang sudah pulang, "Kemana kemana?" Gitu kan, terus anaknya juga suka nanyain, "Mama kemana? Terus mama kapan pulangnya?" Dan, sangat menyakitkan dan sangat menyedihkan ya. Aku dari dulu ya, dari pas awal berangkat sampai sekarang aku selalu ngehubungin ke keluarga. Selalu, menanyakan orang tua, selalu, ngobrol sama anak gitu kan. Walaupun misalkan jarang, karena jarang itu aku tuh bukan nggak mau ngehubungin ya, tapi karena di sana kadang diangkat, kadang tidak diangkat, kadang nggak aktif gitu kan internetnya, jadi susahnya itu. Tapi aku selalu ngehubungin mereka gitu, tidak ada, tidak lost contact gitu kan, tidak lost kontak. Dan kalau tanggung jawab, kita sebagai ibu gitu kan, ya selalu ngirim uang, dan tanggung jawab kita sebagai anak ke orang tua ya selalu ngirim uang. Aku seperti itu guys ya, tidak melupakan, keluarga. Jadi kalau kerja itu ya iya kerja, sibuk, sesibuk apapun, luangkan waktu untuk keluarga gitu kan, luangkan waktu untuk, menanyakan kabar orang tua, menanyakan kabar anak, bagaimana perkembangannya, pertumbuhannya gitu kan harus ditanyakan. Kalau misalkan sampai, hilang kontak dan hilang ingatan ke orang tua itu nggak mungkin ya, dan kita juga nggak tahu ya apa yang terjadi dengan Teh Aan ini, karena tidak ada, kontak, tidak ada komunikasi sama sekali, dan sosial medianya juga, udah nggak aktif gitu kan, jadi nggak tahu ya kita mau, mencari bantuan atau mencari minta tolong ke mana gitu kan, karena susah gitu kan. Untuk kalian semua ya, untuk, yang masih waras ya, yang masih normal, maksudnya masih, apa ya, ya masih sehat lah mentalnya gitu kan, jangan sampai kalian melupakan keluarga. Jangan sampai, kalian udah banyak uang, terus melupakan anak kalian di Indonesia, melupakan orang tua kalian yang sudah, menanti gitu kan, yang sudah tua, kasihan gitu guys ya. Kalian bekerja ke luar negeri itu kan untuk memperbaiki ekonomi, untuk membantu orang tua, untuk menafkahi anak gitu kan. Pas udah ke sini kalian lupa daratan, lupa waktu, lupa keluarga. Aduh, kasihan gitu guys ya, kasihan keluarga kita. Dan semoga aja ya tidak ada apa-apa dengan THN ini, karena kita tidak tahu ya apa yang terjadi dengan, THN ini, atau mungkin tidak dikasih handphone sama, majikannya atau bagaimana nggak tahu ya. Tapi nggak mungkin deh sekarang kan majikan yang sekarang ini tidak seperti majikan-majikan yang dulu. Seperti majikan bibi aku ya. Bibi aku berangkat ke Saudi Arabia itu tahun 2007. Jadi aku sudah membahasnya dari video-video sebelumnya. Sampai sekarang tidak ada kabar ya, dulu sempat ada kabar dan, sempat berkomunikasi dengan keluarga, tapi tidak diperbolehkan pulang, karena uang gajinya itu masih ditahan oleh majikan. Dulu yang ditahan, yang dikasih tahu ke keluarga, uang yang ditahan sama majikannya itu sekitaran 600 juta, uang rupiah ya. Dan kalau rialnya itu mungkin, sekitaran 60.000 rial, sekitaran lah, nggak tahu ya, mungkin sekitaran lah 50.000 rial gitu. Dan tidak dibayarkan dan susah, untuk minta tolong. Jadi karena kan mungkin nggak tahu ya dulu berangkatnya itu non prosedural atau, secara resmi, aku nggak tahu karena 2007 aku masih SD ya kan, jadi nggak ngerti, dulu nggak ngerti. Dulu juga sempat viral, di sosial media dan dicari tahu, dan keluarga juga sudah mengusahakan meminta tolong ke sana kemari sampai ke Cianjur, tapi ke kantor pusat gitu kan, tapi nggak ada sama sekali, nggak ada ini ya, nggak ada, informasi lagi gitu. Terus kemarin, ada lagi, karena majikannya itu satu guys, majikannya satu, jadi nggak pindah-pindah majikan. Karena dulu sempat terpikir ya kan, keluarga sempat, berpikirnya mungkin, bibi aku itu nikah lagi, mungkin, kabur terus nikah sama orang luar misalkan, nggak tahu, dan ternyata enggak guys. Karena apa? Karena majikannya itu satu, dan nomornya masih ada. Sampai sekarang nomornya ada, dan aku juga udah, mencoba untuk menghubungi, majikannya. Yang perempuannya bilang katanya ada lagi mandi. Nah, ditelepon lagi sama majikan aku, yang ngangkatnya laki-laki, katanya nggak ada, nggak tahu, nggak kenal katanya gitu. Dan nggak ngerti lah kalau misalkan dia orang baik gitu kan, orang Saudinya, majikannya baik, pasti akan, klarifikasi gitu kan. Nah, mungkin ini kurang baik, sampai nggak digaji, sampai nggak boleh berkomunikasi dengan keluarga, itu tidak baik. Kalau baik mah nggak mungkin seperti itu guys ya. Jadi hati-hati deh
Karena kita nggak tahu ya nasib kita seperti apa. Jangan kalian melihat teman-teman kalian misalkan dia sukses menjadi TKW dengan visa ziarah dan dan kalian berpikir aku juga mau seperti itu. Terus misalkan udah di sini pengen kabur karena melihat teman atau saudara sukses, kerjanya enak dan sebagainya, jadi pengen ikut kabur. Kalian jangan memikirkan enaknya dulu. Kalian pikirin yang tidak enaknya, yang jeleknya gitu. Jadi kaburan itu tidak enak, guys. Aku udah pernah ngerasain ya. Makanya aku diresmikan kembali karena jadi kaburan itu nggak enak. Jadi ketakutan gitu. Pergi keluar sebentar seolah-olah polisi itu ngejar-ngejar kita. Padahal enggak, kita yang ketakutan gitu. Dan polisi juga tahu kalau kita itu kosongan, pasti akan langsung ditangkap gitu. Kalau misalkan kita keluar keluar rumah gitu kan berkeliaran ke pasar, ke mall gitu dan sebagainya, pasti polisi akan ngincar. Padahal kita nggak polisi nggak tahu kalau kita itu kosongan. Tapi karena memang kitanya panik gitu kan, dan polisi tahu. Jadi polisi tahu gitu kan. Nah, makanya aku diresmikan kembali. Alhamdulillahnya ada kesempatan bikin paspor baru, guys. Bikin paspor baru, terus majikan mau membiayai sampai habis 15.000 rial, sampai diresmikan, sampai punya identitas lagi, sampai punya paspor baru. Karena paspor lama aku kan di kantor ya, jadi nggak dikasih ke aku gitu, ditahan di kantor. Kalau KTP itu aku pegang sendiri gitu. Dan sampai apa kalau dirupiahkan mungkin sekitaran 60 jutaan ya. Majikan nggak potong gaji, majikan nggak seenaknya, nggak semena-mena. Biasanya kalau misalkan kita sudah dibeli atau diresmikan sama majikan, mereka akan akan semena-mena. Akan kamu udah dibeli mahal-mahal, udah diurus dan sebagainya, jadi kamu harus menuruti apa yang saya mau misalkan seperti itu. Tapi ini enggak, guys, alhamdulillah. Jadi semuanya enggak sama sekali. Jadi mereka memanusiakan manusia gitu. Jadi aku itu nggak dianggap seperti pembantu. Jadi mereka nganggap aku tuh seperti keluarga sendiri gitu. Karena memang akunya kadang kalau ada apa-apa, ada problem gitu, aku suka ngelawan, guys. Kalau misalkan tidak teka hati gitu kayaknya. Jadi aku lawan gitu. Pokoknya saling membutuhkan dan saling saling menghargai gitu. Intinya seperti itu, Gi. Jadi kalau misalkan majikannya baik, kita juga akan nurut, guys ya. Kita juga akan nyaman, kerja nyaman walaupun pekerjaannya banyak misalkan, walaupun pusing, stres karena ngurus nenek itu kan ini guys ya harus banyak-banyak sabar gitu kan, banyak-banyak beristighfar. Karena kita harus mengalah dan kita harus mengikuti apa yang si nenek mau. Jangan si nenek mengikuti kita, tapi kita yang mengikuti kemauan si nenek. Jadi seperti itu, guys ya, hati-hati untuk semua para calon-calon TKI yang ke Arab Saudi terutama. Jangan berangkat dengan terburu-buru dan jangan mau diiming-imingi dengan pekerjaan enak, gaji besar, berangkatnya cepat, terus diiming-imingi dengan uang fit. Itu kalian salah besar, guys, kalau misalkan kalian tergiur oleh uang fit. Karena apa yang akan terjadi kalian ya tanggung sendiri nanti pas udah berada di Saudi Arabia gitu. Jangan melihat enaknya doang, guys. Kalian harus berpikir enaknya dulu, gak enaknya dulu gitu. Kalian harus berpikir jeleknya dulu gitu ya. Semua juga ngalamin, guys ya. Semua ngalamin, aku juga ngalamin susahnya, sulitnya, pokoknya semuanya pernah ngalamin. Dan alhamdulillah sekarang aku sudah berada di titik nyaman lah ya. Majikan baik dan kita juga nurut gitu kan, seperti itu, guys ya. Oke, terima kasih, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.